Halo Sobat Pintar, jumpa lagi dengan saya Kevin. Di video kali ini kita akan membahas tentang modus. Modus merupakan ukuran pemusatan data, salah satu materi statistika, yang kita dapatkan dari datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Oke, jadi modus didapatkan dari datum yang memiliki frekuensi terbanyak. Yang pertama, kita akan membahas modus data tunggal. Nah, untuk mencari modus, kita memilih data atau datum yang paling sering muncul, atau datum yang memiliki frekuensi yang paling banyak. Oke, biar lebih mudah, kita coba kerjakan contohnya. Nah, kita akan mencoba untuk menentukan modus masing-masing data di bawah ini. Oke, berarti kita akan cari data mana atau datum mana yang paling sering muncul. Nah, kita lihat di sini 5. 5-nya muncul 1, 2, 3. Oke, berarti 5-nya muncul 3 kali. Terus 6-nya 1, 2. Oke, 6-nya muncul 2 kali. Terus 7, 1, 2. Oh, 7-nya muncul 2 kali. Dan 8-nya juga muncul 2 kali. Berarti modus dari data di bawah ini, di modusnya adalah 5. Kenapa 5? Karena 5 memiliki frekuensi 3 atau 5 muncul 3 kali. Sedangkan frekuensi yang lain tidak ada yang muncul lebih dari atau sama dengan 3. Jadi 5 merupakan modus data di bawah ini. Oke ya, cukup mudah untuk difahami ya. Sekarang kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Di sini ada 38, kita cek 38-nya, oh muncul sekali. 36-nya, 1, 2, 3, 4. Oke, 36-nya muncul 4 kali. Ya, 4. Ini tadi 38, 1 ya. 37-nya, 1, 2. Oke, 37-nya 2 kali. Dan 39 1 kali. Berarti modus dari data di bawah ini adalah 36. Karena 36 memiliki frekuensi paling banyak. Yang C sekarang. 80 kita cek ada 1, 2, 3. Oh, 80 ada 3. 50 oh ada 1. 70 ada 1, 2, 3. Oke. 70-nya ada 3, 80-nya ada 3, 50-nya ada 1. Nah, untuk setiap data, itu bisa jadi mereka memiliki satu modus, atau bisa juga memiliki lebih dari satu modus. Nah, karena ini 80 dan 70 sama-sama muncul 3 kali, atau frekuensinya sama-sama 3, berarti data yang ketiga ini memiliki modus 2 nilai, yaitu 70 dan 80. Oke, 70 dan 80. Karena mereka memiliki frekuensi paling banyak, yaitu 3 dibandingkan dengan satu data yang lain, yaitu 50 yang hanya muncul 1 kali. Oke, sekarang yang D kita lihat. Yang D di sini masing-masing 4 muncul 2 kali, 5 muncul 2 kali, 6 muncul 2 kali, 7 muncul 2 kali. Nah, masing-masing datumnya ini sama-sama muncul 2 kali. Tidak ada yang lebih banyak dibandingkan yang lain. Nah, dengan data yang seperti ini, maka data ini tidak memiliki modus. Modusnya tidak ada. Karena tidak ada frekuensi yang memiliki data yang memiliki frekuensi paling banyak gitu. Karena mereka sama-sama muncul 2 kali. Oke. Jadi, ketika kita punya suatu data tunggal, bisa jadi mereka punya satu modus, bisa jadi mereka punya beberapa modus, atau malah bisa jadi mereka tidak memiliki modus. Oke, cukup mudah dipahami ya. Sekarang kita lanjut ke modus yang kedua, yaitu modus data berkelompok. Nah, seperti rata-rata kemarin, kita juga akan bisa menentukan modus untuk data berkelompok. Rumus untuk menentukannya modus sama dengan L. L itu adalah tapi bawah kelas modus. Nah, jadi kan kita nanti akan punya kelas-kelas.
Kelas modus itu merupakan kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Kemudian D1 per D1 plus D2. D1 itu merupakan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Kemudian D2 adalah selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Kemudian P itu panjang interval kelas. Oke, biar lebih mudah, kita coba kerjakan contoh soal di bawah ini. Nah, kita diminta untuk menentukan modus dari data di bawah ini. Oke, kita punya data. Di sini 40 sampai 49, berkelompok-kelompok ya, 50 sampai 59, 60 sampai 69, dan seterusnya. Nah, pertama kita tentukan dulu. Berarti tentukan kelas modusnya dulu. Kita lihat 3, 7, 9, 6, 5. Nah, berarti kelas modusnya adalah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Nah, di sini berarti ini. Ini merupakan kelas modusnya. Berarti kita akan memiliki nilai L karena kelas modusnya ini ya. Nah, tepi bawah kelas modus. Nah, batas bawahnya kan 60. Tepi bawah berarti kan 60 dikurangi setengah. Berarti 59,5. Kemudian P panjang interval kelas. Nah, panjang interval kelas berarti dari 40 ke 49 itu ada 10 data. Atau panjangnya 10 ya. Kemudian D1, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya, berarti D1, ini frekuensinya berarti 9 dikurangi 7 ya, sama dengan 2. Kemudian D2, 9 dikurangi selisih dengan frekuensi setelahnya, 6, sama dengan 3. Selisih ya, jadi selalu positif ya. Oke, kalau sudah cukup, tinggal kita masukkan ke rumus. Berarti modus sama dengan tepi bawah ya, berarti 59,5 ditambah D1 per D1 plus D2 dikali P. Oke ya, 59,5 ditambah D1-nya berarti tadi berapa? 2 per D2-nya ini 1 ya, 2 tambah 3 dikali P-nya panjang intervalnya 10. Berarti 59,5 ditambah 2 per 5 kali 10. Ini bisa kita sederhanakan ya, bagi 5. Nah, 2 kali 2, 4 ya. 59,5 ditambah 4 sama dengan 63,5. Oke, selanjutnya kita akan mengerjakan beberapa latihan soal yang berkaitan dengan modus. Latihan soal yang pertama. Diketahui, nilai matematika dari 30 orang siswa disajikan dalam tabel sebagai berikut. Ini ada nilai, kemudian banyak siswa, 60, 65, 70, 75, 80, 85. Nah, siswanya ada 5, 2, 1, 12, 7, dan 3. Nah, berarti kalau misalkan kita diminta untuk menentukan modus dari tabel seperti ini, sangat mudah. Kita tinggal cari nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Oke, frekuensi berarti banyak siswa ya. Hati-hati, jangan salah modus itu nilai yang tertinggi, jangan. Nah, modus itu adalah nilai yang memiliki frekuensi paling banyak. Di sini berarti sudah langsung bisa kelihatan, yaitu 75. Berarti modus sama dengan 75. Oke. Modusnya adalah 75. Bukan 12-nya ya. 12 ini frekuensinya. Jadi modusnya adalah nilainya, yaitu 75. Oke ya, cukup mudah untuk difahami ya. Sekarang kita lanjut soal yang kedua. Di soal yang kedua ini, kita diminta untuk menentukan modus dari histogram yang diberikan di bawah ini. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, berarti kita harus mengubah histogram ini menjadi bentuk tabel. Sehingga nanti kita bisa menentukan kelas modusnya, kita menentukan tepi bawahnya, D1, D2, dan panjang intervalnya. Nah, karena histogram itu yang digunakan adalah tepi bawah dan tepi atas, berarti di sini rentang untuk data kelompok pertama dari 30 sampai 34. Kemudian kelompok kedua dari 35 sampai 39.
Terus kelompok ketiga ada 40 sampai 44 dan seterusnya. Memiliki frekuensi masing-masing 2, 5, 8, 12 dan seterusnya. Nah, kita ubah menjadi tabel dalam bentuk seperti ini. Oke ya. Datanya masing-masing sudah sesuai dengan histogram, kemudian frekuensinya 2, 5, 8, 12, 6, 4, 3 sesuai dengan histogram yang di atas ini. Selanjutnya, kita akan menentukan kelas modusnya dulu. Nah, kelas modus adalah kelas yang memiliki frekuensi paling tinggi. Berarti kelas modusnya di sini. Oke, setelah kita mendapatkan kelas modus, maka kita bisa menentukan L atau tepi bawah. Tepi bawah kelas modus berarti 44,5 ya. Diperoleh dari 45 dikurangi setengah. Selanjutnya, kita bisa menentukan panjang interval. Nah, dari 30 ke 34 berarti panjang intervalnya ada 5. Selanjutnya, kita bisa menentukan D1. D1 adalah selisih kelas modus dengan kelas sebelumnya. Berarti 12 dikurangi 8 sama dengan 4 ya. D2 adalah selisih kelas modus dengan frekuensi kelas selanjutnya. Berarti 12 dikurangi 6 sama dengan 6. Oke, selanjutnya tinggal kita menghitung modus. Kita masukkan ke rumus modus. Nah, modus sama dengan L. Kita tulis rumusan dulu ya, di bawah. Ditambah D1 dibagi D1 tambah D2 dikalikan dengan panjang interval. Tapi bawahnya berarti 44,5 ditambah D1-nya berarti tadi 4 per 4 ditambah 6 dikalikan dengan panjang intervalnya 5. Nah, 44,5 ditambah 4 per 10 kali 5. Ini bisa kita sederhanakan ya, ini 2. Berarti 44,5 ditambah 2 berarti sama dengan 46,5. Oke ya, cukup mudah ya. Jadi kalau kita diminta untuk menentukan modus dari histogram, kita ubah dulu histogramnya menjadi bentuk tabel seperti ini. Kemudian tinggal kita tentukan elemen yang kita butuhkan dan kita masukkan ke rumus kelas modus. Oke, tadi kita sudah membahas tentang modus, baik itu modus data tunggal dan modus data berkelompok. Kita juga sudah bisa menyelesaikan beberapa latihan soal. Nah, bagi sobat pintar yang punya latihan soal atau punya kesulitan, bisa langsung komen di kolom komentar. Nanti buat kalian yang beruntung, kita akan buatkan video spesial yang akan membahas soal dari kalian. Oke, so pantengin terus channel ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like dan share jika bermanfaat. Jangan lupa klik subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai ketemu di video selanjutnya.